Salam entrepreneur, bertemu kembali dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan bersama saya, Ella Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Oke, bertemu kembali dengan saya, Ella Puspitasari, dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1, memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, menganalisis wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk materi, ternyata ada yang saya tanyakan. Yang pertama, nah, sikap wirausahawan di era revolusi industri 4.0, kalian tahu nggak sih? Tolong dijawab ya. Nah, kemudian seorang wirausaha di bidang kuliner dituntut untuk kreatif, efektif, dan efisien tentunya. Itu merupakan sikap dari wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Nah, sikap wirausahaan di era revolusi industri 4.0 adalah yang pertama, kreatif. Nah, kreatif di sini apa sih? Nah, kreatif merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki khususnya seorang wirausahawan untuk menciptakan suatu produk baru. Pada dasarnya, kreativitas berupa kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, ciri-ciri seorang yang punya kreativitas apa sih? Yang pertama adalah keingintahuan. Yang kedua, dapat menerima perbedaan. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Dan keempat, tekun. Yang kelima, berani mengambil risiko. Keenam, keterbukaan pada pengalaman. Ketujuh, tidak hanya tunduk pada standar dari pengawasan kelompok. Yang kedelapan, melihat segala sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Yang sembilan, menerima dan menyelesaikan yang kelihatan berlawan. Berikut ini hal yang diperoleh oleh seorang wirausaha yang dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang pertama apa sih? Meningkatkan inisiatif. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan pelayanan. Serta yang terakhir, meningkatkan efisiensi kerja. Ya, nah kemudian kewirausahawan di era revolusi industri 4.0 memiliki alasan untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang pertama, keberhasilan dalam persaingan bisa diperoleh dengan mengembangkan daya kreatif. Yang kedua, kreativitas merupakan sumber yang berharga dan harus dipelihara serta jangan disia-siakan. Yang ketiga, tantangan baru selalu muncul dan harus dihadapi dengan kreativitas yang baru. Dan yang terakhir, kreativitas merupakan gagasan yang tidak diramalkan, datang dan perginya, serta mempunyai keunikan yang tinggi. Kamu sudah tahu dong berarti tentang alasan seorang wirausahawan mengembangkan kreativitasnya? Ya, setelah itu apalagi ya seorang wirausahawan di era revolusi industri 4.0? Untuk memaparkan tipe-tipenya, kita punya 3 tipe kreativitas bagi seorang wirausahawan. Yang pertama, menciptakan, yaitu proses sebuah membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Pring! Ya, itu tapi ada prosesnya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, tidak ada menjadi ada. Yang kedua, memodifikasi sesuatu, yaitu kegiatan yang mencari cara berbentuk fungsi-fungsi baru, yaitu menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Yang ketiga, mengkombinasikan, yaitu aktivitas mengkombinasikan 2 hal atau lebih yang sebelumnya tidak langsung berhubungan. Jadi, 3 tipe kreativitas apa sih?
memodifikasi sesuatu, dan mengkombinasi. Oke, banyak hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan dan meningkatkan kreativitas para calon wirausaha. Contohnya adalah menggunakan akal. Proses aktivitas meliputi pembicaraan logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap-tahap implementasi. Jadi, seorang calon wirausaha ingin lebih kreatif, syaratnya harus melatih diri dan mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan usaha yang produktif. Yang kedua, hapus perasaan ragu-ragu. Ragu-ragu. Nah, penghambat pemikiran kreatif diantaranya adalah ragu-ragu terhadap pemikiran ide-ide positif. Oleh karena itu, agar kreativitas seorang calon wirausaha dapat berkembang, maka hapuslah perasaan ragu-ragu itu dan berpikir secara positif. Nah, yang ketiga, mengenali lingkungan. Untuk membantu meningkatkan kreativitas, para calon wirausaha dapat dilakukan dengan cara pandang yang statis terhadap lingkungan yang telah ada. Calon wirausaha mengenali hubungan yang baru dan berbeda. Nah, yang keempat ada mengembangkan perspektif fungsional. Seorang wirausaha yang kreatif akan dapat melihat teman-temannya sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menjelaskan serta menyelesaikan suatu pekerjaannya. Sudah tahu dong berarti wirausahawannya. Jadi kita sudah tahu kreatif, motivasi, sikap bekerja efektif, dan sasaran jelas, realistis, dan menggairahkan. Sikap yang kedua adalah motivasi. Pada umumnya, seorang wirausaha yang berhasil pasti memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi. Motivasi adalah suatu kiat atau dorongan yang memacu seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya. Kebutuhan berprestasi wirausaha yang terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibanding sebelumnya. Wirausahawan yang memiliki motivasi berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. 2. Menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Yang ketiga, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang keempat, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang terakhir, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Nah, itu adalah sikap yang kedua. Sikap yang ketiga apa? Sikap bekerja efektif dan efisien. Efektif artinya mencapai sasaran sesuai rencana, sedangkan efisiensi adalah upaya meminimalkan mencapai hasil yang maksimal. Bekerja efektif dan efisiensi adalah untuk mencapai hasil sesuai yang direncanakan dengan mengorbankan apa ya? Waktu, tenaga, pikiran, dan biaya sekecil mungkin. Berikut ini dipaparkan perencanaan perilaku bekerja secara efektif dan efisiensi. Yang pertama, ada masa inkubasi. Jika sudah ada bisnis yang cocok, ide dibiarkan mengendap dahulu, tidak langsung dibuat rencana. Hal tersebut bertujuan agar ide tersebut makin matang, perencanaan makin mantap apabila dikerjakan ditanamkan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, analisis sumber perencanaan. Jika dilakukan dengan baik, mengenai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, berarti mengandung bahan-bahan yang sangat penting untuk perencanaan bekerja secara efektif dan efisiensi. Yang ketiga, sasaran jelas, realistis, dan menggairahkan. Sasaran perlu direnungkan, dibayangkan, dan diidamkan semenarik mungkin sehingga dapat menggairahkan minat pelaku untuk bekerja secara efektif dan efisiensi. Usul penunjang bekerja secara efektif dan efisiensi. Yang pertama, ketepatan. Tepat dalam membuat rencana, menentukan sasaran, memilih, menggunakan metode mengukur, dan sebagainya. Yang kedua, kecermatan. Cermat dalam memilih, mengerjakan pekerjaan. Yang ketiga, kecepatan. Cepat dalam menangkap kebutuhan konsumen, memperoleh informasi, dan sebagainya. Yang keempat, penghematan. Hemat dalam menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Yang terakhir, keselamatan. Dalam arti menyelesaikan pekerjaan dengan selamat
selamat sehingga tidak terjadi resiko yang harus ditanggung dan dibiayainya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini dan salam entrepreneur.